Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam damai, sejahtera, dan bahagia bagi saudara-saudari sedharma semuanya. Jumpa lagi kita di dalam Sadu, Sharing Dharma Universal. Hari ini, Dharma Desana saya akan saya awali dengan sebuah cerita klasik. Dikutip dari cerita-cerita Zen Buddhism. Namun saya akan menceritakan menurut versi saya sendiri. Ada seorang guru Zen, seorang biksu guru Zen yang sudah tua, yang terkenal arif, bijaksana, dan penuh cinta kasih serta kasih sayang. Beliau ini berdiam di sebuah wihara kecil yang terletak di tepi hutan dan di tepi sebuah telaga kecil. Dan di tengah telaga tersebut ada sebuah pulau kecil. Pada suatu hari yang sepi, hening, guru ini sedang bermeditasi di sebuah gubuk meditasi yang terletak di depan wihara. Dari kejauhan kelihatan seorang pemuda. Dari dandanannya kita bisa tahu bahwa dia adalah seorang terpelajar. Kalau di Tiongkok disebut sebagai Xucai. Jadi dandannya rapi, menunjukkan dia orang berkelas, orang yang terpelajar. Nah, kemudian pelan-pelan dia sampai ke wihara, menemui guru Zen, suhu yang sedang bermeditasi ini. Kemudian dengan hormat dia bersujud, bernamaskara, kemudian menyapa guru ini. Nah, guru, selamat pagi. Perkenalkan, saya ini seorang pelajar yang baru saja menamatkan pelajaran saya di Kota Raja dengan prestasi yang terbaik. Nah, jadi dia mulai membanggakan dirinya. Guru Zen ini perlahan membuka matanya dan dengan penuh senyum menatap wajah si pemuda pelajar ini. Nah, saya datang ke sini dengan tujuan untuk belajar Zen Buddhism, belajar Dharma. Saya ingin mengetahui menurut pengertian Buddha Dharma, apa itu yang disebut sebagai kesabaran dan apa itu pencerahan. Guru Zen ini tersenyum, tidak menjawab pertanyaan ini, namun mengatakan pada si pemuda pelajar ini, tuh di sana, di ujung sana, di tepi telaga itu ada sebuah sampan kecil. Kamu naiklah sampan itu dan menyeberanglah ke pulau kecil yang ada di tengah telaga tersebut. Di pulau itu ada sebuah gubuk, semua kebutuhan kamu tercukup, dan kamu bermeditasilah di sana. Nanti kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang kamu tanyakan. Nah, si pemuda ini mengikuti petunjuk dari suhu yang maha bijaksana ini. Dia pergi ke tepi telaga, naik perahu dan menyeberang, sampailah dia ke pulau kecil, dan memang di tengah pulau itu ada sebuah gubuk kecil untuk tempat bermeditasi. Namun sampai di situ dia berpikir, saya bertanya kepada suhu ini, katanya bijaksana, tapi malah saya tidak dijawab. Saya malah disuruh menyepi di pulau yang kosong ini. Apa bisa saya dapat di sini? Ilmu apa yang bisa saya timba di dalam keheningan ini? Tapi karena disuruh guru itu dia coba juga. Namun karena hatinya tidak sesungguhnya, berhari-hari dia lalui, dia mulai bosan. Bosan, jenuh, tidak mengerti manfaatnya, apa guna dia berada di gubuk di tengah telaga ini. Kira-kira seminggu kemudian dia menyeberang. Menyeberang lagi dengan menggunakan sampan, sampailah dia ke tepi telaga tadi. Dan pagi itu, sebagaimana biasa, suhu ini, guru Zen ini sedang duduk bermeditasi di dalam gubuknya. Kemudian pemuda ini sampai di depan suhu ini, kemudian dia katakan, suhu, terima kasih atas bimbingan dan petunjuk kamu. Sekarang saya sudah menemukan jawaban atas pertanyaan saya, apa itu kesabaran dan apa itu pencerahan. Saya sudah memperoleh, sudah mencapainya. Jadi batin saya sekarang ini kokoh, tidak tergoncangkan, tidak bisa tumbang oleh angin maupun badai yang bagaimanapun dahsyatnya.
Nah, Su ini buka mata dan tersenyum, tapi tidak mengatakan apa-apa, kecuali dari mulutnya keluar kentut busuk. Ya, maaf nih agak provokatif ya. Kentut busuk. Pemuda ini aneh. Apa Su? Kok Su bilang itu? Ya, kentut busuk, kata Su ini. Ya, pemuda ini mulai emosi. Dia bilang, saya menyampaikan dengan baik hasil pencapaian saya, tapi kok Su hanya bilang kentut busuk, kentut busuk. Ya, Su ini tersenyum lagi dan kembali bilang kentut busuk. Ya, kemudian pemuda ini marah. Jadi marah, bilang, percuma saya datang jauh-jauh menemui Su, katanya bijaksana, arif, penuh kasih sayang, cinta kasih. Tetapi ternyata saya temui guru yang hanya berkata kentut busuk. Ya, kemudian dia mulai marah, mukanya merah, ya, dan mau pergi. Nah, kemudian Su ini berkata begini, kamu tadi katakan bahwa batin kamu sudah tenang, tentram, damai, penuh kesabaran, dan kamu telah mencapai pencerahan. Tidak tertumbangkan oleh angin badai maupun angin topan. Tetapi ternyata semuanya itu hanya ditumbangkan oleh angin kentut busuk. Kemudian Suri tersenyum dan menutup mata lagi. Si pemuda ini terperangah. Ya, tadi mukanya yang merah, sekarang jadi pucat pasi. Ya, mendengarkan kata-kata Su ini. Dan itu benar. Ya, katanya batinnya tidak tergoyahkan lagi oleh hal apapun, oleh angin topan dan badai. Jadi berarti dihina pun dia sudah kokoh, tidak akan tergoyahkan. Namun hasilnya hanya dengan kata kentut busuk saja, dia sudah tumbang. Ya, jadi apa yang katanya sudah dicapainya itu jadi tumbang. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Dharma, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Cerita ini memberi makna bahwa kita itu jangan sombong, angkuh, ya, terkabur kata orang begitu, ya. Karena memang ada sifat-sifat orang di dalam agama Buddha sendiri, ya, Buddha menjelaskan ada sifat yang disebut sebagai mana. Mana itu adalah kesombongan, keangkuhan, ketidakmampuan kita menghormati dan menghargai orang lain. Nah, mana ini bisa timbul macam-macam faktornya. Ada orang yang menjadi sombong, angkuh karena kaya, karena kekayaannya. Ada juga yang menjadi sombong, angkuh karena keturunannya, keturunan bangsawan, keturunan pejabat dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang menjadi sombong, angkuh karena wajahnya mungkin cantik, tampan, sehingga dia meremehkan orang lain. Namun ada juga karena kedudukan, jabatan, dia pejabat, dia keluarga istana dan lain sebagainya. Dan kemudian juga ada karena orang yang menganggap dirinya pintar. Tidak ada orang yang sepintar dirinya. Jadi kalau dalam bahasa modern, bahasa psikologinya, ini sering disebut sebagai narcissistic personality disorder. Ya, orang yang selalu menganggap dirinya penting. Dia meletakkan etalasinya lebih tinggi dari yang pada sebenarnya. Mungkin dia pintar, tapi dia meletakkan dirinya seolah dia yang paling pintar. Tidak ada orang yang bisa mengunggulinya, tidak ada orang yang bisa menyainginya. Sehingga hal ini membuat dia tidak bisa menghormati orang lain, melecehkan orang lain, selalu ingin tampil lebih dari orang lain, melecehkan orang lain, dan merasa tersinggung kalau tidak diperlakukan dengan hormat dan lain sebagainya. Nah, kepribadian seperti ini tentu saja tidak baik. Buddha sudah mengingatkan, inilah yang disebut sebagai mana, kesombongan, keangkuhan, ketidakmampuan kita menghargai orang lain. Ya, dalam hal-hal tertentu, mungkin saja orang itu lebih pintar dari kita, lebih tua, lebih berpengalaman, lebih senior. Nah, kalau kita di dalam agama, seperti sebagai pandita, ada pandita muda, ada pandita yang sudah senior, ada maha pandita. Tentu kita harus bisa menempatkan diri. Ya, jangan kita sebagai pandita muda karena pendidikannya lebih tinggi melecehkan senior-senior kita yang mungkin pendidikan formalnya tidak setinggi kita. Nah, kemudian terjadilah pelecehan. Kita tidak menghargai, kita anggap apa yang disampaikan oleh beliau itu tidak benar,
hanya kebenaran itu hanya milik kita. Nah, inilah yang disebut sebagai narcissistic personality disorder. Tentu saja hal ini tidak baik. Baik bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bagi komunitas kita. Apalagi jabatan kita misalnya sebagai pimpinan wihara, pimpinan majelis, atau sebagai seorang pandita, ataupun mungkin sebagai seorang biku. Mungkin dia tidak bisa menghargai yang lebih senior. Padahal di dalam kebikuan, senioritas itu penting. Jadi yang senior tetap harus dihormati oleh yang junior. Mungkin dalam usia mungkin bisa lebih tua, nah, ilmu mungkin bisa lebih tinggi, gelar mungkin bisa lebih banyak, tetapi tetap harus menghormati yang senior. Nah, sebenarnya ribuan tahun yang lalu sudah memberikan caranya. Kalau tadi ada namanya mana, Buddha menjelaskan juga ada yang disebut sebagai apacayana. Apacayana adalah kemampuan kita untuk rendah hati, ya, bisa menghargai orang lain, bisa menghormati orang lain. Nah, inilah yang sangat diperlukan dalam satu komunitas agar komunitas itu menjadi harmonis. Harmonis, kemudian bisa kompak, bersatu untuk mencapai tujuan mulia. Kalau kita di dalam agama Buddha, di dalam komunitas kita, majelis kita, di dalam korps pandita, di dalam persamuan umat di wihara, harus ada rasa kerendahan hati ini. Kalau kita menganggap bahwa kita lebih tinggi, lebih hebat dari orang, semuanya kita tahu, semua orang salah, tentu ini hal yang tidak baik. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Marilah sebagai seorang pandita budayana, sebagai seorang pemimpin mungkin di majelis, ataupun di wihara, ataupun di komunitas-komunitas lebih kecil, wanita Buddhis, Bulan Bahagia, Sekber PMVBI Pemuda Budayana, harus ada kerendahan hati apacayana ini. Sehingga kita tidak jadi sombong, mana, dan tidak bersifat narcissistic personality disorder ini. Karena kalau seorang pemimpin, ya, di tengah-tengah komunitasnya bersifat narsistik ini, maka pasti komunitas itu akan pecah, tidak bisa bersatu. Nah, kalau saya selalu mempunyai prinsip bersatu dalam harmoni, tulus mengabdi tanpa pamrih. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan akhir kata, semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, dan berbahagia. Sabe sata awerahontu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.